Semoga tetap merdu ya suaranya ya. Oke, eh oke teman-teman, kita akan bahas market dulu ya. Mungkin sebenarnya lebih ke investment view-nya dulu ya. Kalau dari sisi saya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau market ya, market sih sebenarnya in overall reaction-nya lumayan bagus ya. Kalau kita lihat reaction-nya lumayan bagus. Karena kalau kita lihat di global, di Europe, di US tuh mood-nya lagi lumayan positif juga. Apa sih sebenarnya drivernya? Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi driver, itu dari sisi investor ya, mereka tuh kayak ngelihat nanti di pertemuan September itu most likely kan nggak akan ada kenaikan suku bunga. Jadi kalau kita lihat saya cek probability terakhir kayaknya 97% tuh dari sisi market ngelihat bahwa harusnya nggak akan ada kenaikan suku bunga. Jadi itu menurut kita harusnya akan jadi katalis positif. Terus dari sisi investor juga ngelihat, walaupun data kan emang nggak terlalu bagus ya. Data sih sebenarnya mix ya kalau kita lihat di US ya. Tingkat penganggurannya itu naik. Kalau kita melihat dari sisi data manufakturnya nggak terlalu bagus ya. Plus kalau kita lihat, cuman yang jadi agak worried itu kan harusnya kalau misalnya penganggurannya udah naik, manufakturnya nggak terlalu bagus, turun gitu ya. Harusnya kan si The Fed itu nggak naikin suku bunga kan. Harapannya seperti itu. Nah cuman kemarin kalau kita lihat dari sisi inflasinya, inflasi inti khususnya itu masih secara bulanan tuh masih lumayan naik dan somehow tuh lebih tinggi dibandingkan ekspektasi juga gitu. Jadi kayak dari sisi market ngelihatnya oh ya udah nanti posisi sekarang itu kayaknya The Fed nggak akan naikin di September. Cuman ada ruang sebenarnya di bulan November itu ada kenaikan lagi gitu ya. Cuman kayaknya suku bunga tuh udah nggak terlalu menjadi concern yang signifikan. Cuman mereka cuma lihat lah data inflasi itu seperti apa gitu. Jadi momentumnya di US tuh lagi in overall harusnya tuh kebijakannya lebih suportif ya. Di Eropa gimana? Kalau Eropa mungkin sama ya trennya ya. Kalau saya cek data-data global growth-nya di beberapa negara Eropa gitu kayak UK kemarin ekonominya growth-nya nggak terlalu bagus ya. Kontraksinya tuh lebih dalam dibandingkan ekspektasi juga. Manufaktur di beberapa negara Eropa juga nggak terlalu bagus. Em, Cuman kalau kita lihat ECB kemarin naikin suku bunga, dia punya naikin suku bunga itu sampai 25 basis point. Nah, jadi itu yang sebenarnya kalau kita lihat di Eropa itu intinya sebenarnya masih sama ya. Inflasinya tuh lebih bandel lah ya. Jadi inflasinya tuh lebih bandel, lebih susah turun sebenarnya dibandingin sama si Eropa itu tadi. Cuman kita sih sebenarnya ngelihat arahnya sama nih sebenarnya nih US sama Eropa itu aimingnya masih ada ruang buat kenaikan suku bunga. Nah, cuman kita nggak usah terlalu worried karena sebenarnya kalau di Asia ini arahnya agak sedikit berbeda dibandingkan US sama Europe gitu karena most likely beberapa negara di Asia itu ada ruang buat kayak nurunin suku bunga. Kalau kita lihat sih Indonesia harusnya nggak akan naikin suku bunga lagi ya walaupun despite sebenarnya si The Fed itu masih ada ruang kenaikan suku bunga. Kok bisa gitu Pak? Gitu pertanyaan. Karena sebenarnya kalau kita lihat fokus atau statementnya dari sisi central bank eh, di case ini adalah Bank Indonesia. Kalau kita lihat statementnya mereka lebih fokus ke sebenarnya ke tools-nya gitu ya. Maksudnya mereka nggak fokus ke benchmark interbank rates-nya. Mereka lebih fokus ke tools-nya. Tools-nya itu means sebenarnya kayak contohnya kan mereka kemarin baru launching namanya Sekuritas Bank Indonesia SRBI. Nah, SRBI itu tuh kayak modelnya kayak apa ya? Kayak derivatif underlying-nya itu adalah SBN. Nah, jadi kayak orang tetap bisa beli si derivatifnya ini nih. Nah, jadi dengan adanya kayak deepening market seperti ini, harapannya orang asing bisa beli kayak sekuritasnya si Bank Indonesia ini yang udah disekuritisasi, translasinya demand rupiahnya kan harusnya kan bagus gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dengan adanya kayak oh foreign bisa bisa masuk ke sini, yieldnya juga lebih gede gitu ya dibandingkan SBN ya, karena dia ngasih yield itu kemarin ini dikasih 6,3 sampai 6,4%, SBN tenor sama tuh satu tahun kayak sekitar 6,1. Nah jadi kayak attractiveness-nya sebenarnya ada nih. Jadi itu yang kayak harusnya dorong nih, kayak market deepening ini dorong sih penguatan nilai tukar rupiahnya. Jadi kita ngelihatnya, oh ini modelnya mainnya udah nggak main suku bunga, cuman kita ngelihatnya akan lebih banyak tools-nya yang sebenarnya dikerjain gitu. Jadi saya appreciate sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat beberapa negara Eropa, by survei pun kelihatan gitu bahwa, sorry, di Asia, banyak negara kayak Filipina, Korea Selatan, Indonesia, itu ada ruang sebenarnya buat pangkas lah. Suku bunga tuh ada ruang sebenarnya. Nah, jadi menurut kita positif.
Sama saya sebenarnya lumayan appreciate adalah kayak dari sisi China sih ya. China tuh saya sebenarnya udah lihat kayak banyak kebijakan yang lumayan positif. Cuman sebenarnya tetap ngeri-ngeri juga ya. Cuman kalau kita lihat sih pemerintah ini udah address, pemerintah ini udah banyak stimulus. Cuman tetap kita pantau lah ya recovery-nya akan seperti apa gitu. Karena kan kemarin ya, jadi kan dari dulu kan orang tuh paling PR-nya kebijakan moneter itu kan adalah transmisi kan. Jadi maksudnya ketika suku bunga acuannya diterapin, si bank-bank ini nerapin atau enggak gitu. Nah, itu agak susah lah, karena kan ya kalau misal kayak Indonesia tuh agak susah gitu, karena maksudnya kan kayak pemerintah ada stake sebenarnya di bank gitu ya. Cuman kan tetap ada masyarakatnya, jadi mereka nggak bisa melakukan intervensi. Cuman beda case-nya sama negara yang jatuhnya adalah kayak sosialis, itu kayak contohnya kayak China. Mereka bisa langsung melakukan intervensi langsung di situ. Jadi si pemerintah China itu minta lah beberapa bank besar gitu ya, beberapa bank besar di China, lu pangkas dong gitu, suku bunganya lu pangkas gitu, suku bunganya turun, translasinya jadi harusnya kayak nggak ada namanya lagging ini tadi nih. Tadi kan kayak misalnya ini turunin, bank-bank ini masih nggak usah turunin dulu deh, masih enak kok growth-nya, maksudnya suku bunganya masih bagus kok, angkanya masih bagus, rate-nya masih bagus gitu ya. Cuma si China suruh gitu, pangkas. Nah, itu harusnya harapannya dorong dari sisi permintaan kredit. Cuman saya cek data kemarin sih permintaan kredit buat yang kayak bisnis sama investasinya lumayan naik gitu ya, lumayan bagus. Nah, jadi itu harusnya bisa tolong ya, ada intervensi pemerintah langsung, pemerintah address juga, maksudnya sektor properti ini kan bermasalah ya di China kan. Karena developer yang gede banget gitu ya. Si Evergrande sama si Country Garden ini kan bermasalah, walaupun sebenarnya terakhir si Country Garden ini akhirnya bisa avoid mereka punya default karena mereka akhirnya bisa bayar bunga gitu ya. Cuman pemerintah udah address lah, mereka restrukturisasi sektor propertinya, mereka minta beberapa wilayah gitu ya, beberapa wilayah itu sebenarnya ngasih lah kemudahan-kemudahan gitu, maksudnya buat sektor properti dan lain-lain. Nah, jadi intervensi langsung itu menurut kita lumayan positif sama. Nah, cuman orang tuh agak worried tuh sekarang ada namanya jadi orang lihat lah ya, mungkin kayak ini jangan-jangan China ini propertinya sama kayak di US nih ya, maksudnya kayak ada ruang sektor propertinya tuh bisa drop kayak dulu subprime mortgage. Walaupun sebenarnya case atau instrumennya lumayan beda gitu ya. Nah, cuman karena ibaratnya di China ini kan ada kayak ya mungkin orang-orang udah familiar lah ya, ada namanya shadow banking gitu. Jadi shadow banking itu adalah kayak sebenarnya nggak official, maksudnya di luar dari kalau kita bisa minjem kredit ada, cuman nggak kedata di sektor perbankannya China. Kita itu pinjemnya tuh bukan yang melalui kayak yang official atau resminya. Jadi shadow banking. Shadow bankingnya size-nya segede apa gitu. Jadi bayangin kalau misalnya kayak total kreditnya China gitu ya. Total kredit China, sepertiga dari total kreditnya itu dibiayain sama si shadow bankingnya itu tadi. Nah, jadi kayak itulah yang jadi concern. Oh, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Kalau seandainya si shadow bankingnya itu kayak patuh lah sama regulasinya. Cuman PR-nya adalah si shadow bankingnya itu bisa dua sebenarnya. Dia bisa kasih kayak pinjaman buat ke developer, bisa kasih pinjaman buat ke consumer. Nah, ke developer, mereka tuh bisa kasih size-nya, kreditnya, itu lebih tinggi dibandingkan sebenarnya batas maksimal yang mereka harusnya bisa kasih gitu. Assuming misalnya, oh kolateralnya segini ya, yaudah kita 2 banding 1 deh misalnya gitu. Jadi misalnya kolateralnya misal 1 triliun, harusnya pinjamannya mentok-mentok cuma 500 miliar misalnya. Cuma ternyata mereka bisa kasih lebih gede dari situ gitu. Jadi kok ini agak agak lumayan worried nih. Nah, itu yang kayak menurut kita jadi concern. Karena dulu kan di case-nya di US juga sama. Jadi istilahnya tuh banyak bank-bank yang ibaratnya tuh kasih loan yang model itu ninja gitu. Jadi ninja tuh intinya kayak mereka nggak punya income, NO, NI nggak punya income, habis itu mereka nggak punya kerjaan. Cuman karena ibaratnya dari sisi eh, banknya ini nggak prudent gitu ya, udahlah, berarti biar bonus cair gitu, dikasih lah semuanya buat orang-orang yang ibaratnya nggak punya capability bisa pinjam loan mereka kasih gitu. Jadi ini yang sebenarnya agak bikin lumayan worried gitu ya dari sisi shadow bankingnya itu tadi. Jadi to be honest, apakah ada risiko? Ada risiko gitu ya. Cuman kalau kita lihat sih sebenarnya pemerintah China udah lumayan gercep ya. Cuman kita akan coba lihat nih, maksudnya apakah case-nya ini tuh bisa makin panjang ataukah kita lihat akan ada perbaikan ya. So far sih kalau kemarin ada
udah bayar utang harusnya sih bisa lumayan hapus lah kekhawatiran itu. Jadi itu sih, saya sih sebenarnya ekspektasi bahwa second half ini harusnya China tuh lumayan bagus ya. Jadi itu harusnya bisa dorong dari sisi komoditinya juga. Jadi in overall sih kalau market sih saya lihatnya masih positif ya sampai akhir tahun pun saya ngelihatnya saya baru revise saya punya angka gitu ya di tahun 2023 ini target indeksnya tuh jadi di level 7.215 karena assuming ekspektasi delivery earnings per share-nya nggak sesuai ekspektasi saya sebenarnya. Jadi itu yang jadi concern. Cuman intinya sih sebenarnya dari posisi sekarang secara percentage masih oke lah ya, masih ada ruang sebenarnya. Nah, jadi itu sektor gimana sektor? Nah, saya udah pernah